saya hormati yaitu kepada panitia hiburan yang mana pada malam hari ini sedang mengadakan acara, yaitu acara pembaritan juga sekaligus merayakan 17 Agustus yang ke-78. Mudah-mudahan dengan adanya acara di malam hari ini, kita minta kepada Yang Maha Kuasa, semoga kita doain kepada panitia hiburan supaya selamat, berkah, panjang umur, digampangkan milik rezekinya, dijauhi mara bahayanya. Amin ya robbal alamin. Juga yang tak lupa yang saya hormati kepada Bapak Lurah, Bapak Bimaspol, dan juga kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama setempat. Yang tak lupa yang saya hormati kepada Bapak RT-nya, juga ke Bapak RW-nya, dan Bapak Angsipnya yang punya wilayah. Di sini kebetulan juga yaitu akan dihibur kepada kesenian wayang kulit Betawi, grup Mekar Budaya, yang mana dipimpin langsung oleh saya sendiri, yaitu Ki Dalam Sofian Sanjaya, yang beralamat dari Kampung Kelapa II, Kelurahan Padurinan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Madia, Bekasi. Juga di sini sebelum adanya acara pagelaran wayang kulit berlanjut, tak lupa juga saya akan membawakan cerita atau judul maupun lelakon, yaitu ceritanya Bang-Bang Pancadharma. Sekali lagi, cerita atau judul yaitu Bang-Bang Pancadharma. Apabila mungkin dalam susunan cerita juga ada yang beda, sebab di paribasa lain kokih, lain masakan, lain dalang, lain garapan. Apabila mungkin dalam tata bahasa saya ada yang kurang telatur, kesopanan saya kurang rapi, saya atas nama rombongan minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sukma yang pada ngaran berserah diri alam perwayangan siang antara malam baik salah maupun bener disebut dengan Sukma wayang yang maringdal Sukma wayang maring dalam sebab itu mati ing wayang digerakan juga dalam. Di sini disebut wayang sindir siloka, gambarnya juga wayang kulit. Itu juga disebut dengan arti langit wayang berdebong basah bumi wayang, kita juga disebut matahari wayang. Kita juga disebut dengan arti matahari wayang. Tekad kebang sialam tunggal kebang menunjukkan kurang yang banyak tunggal adanya saya yang satu. Mentitiskan Buddha Sarawak dengan arti Buddha orang Sarawak orang sekarang menurunkan perbak wisesa perbak wayang sakotak wisesa panjang sekean panjang sekean tua-tua alam perwayangan semat dengan arti hidup kita jangan sampai tersamar. Ini kepangkatan wayang disebut betar burung dengan arti hidup kita jangan sampai keliru. dalam juga yang menjadi dalam tidak melakukan urang yang baik hanya menyebut sindir bukan menyindir pada yang ada Bukan menyindir pada yaitu alam yang ada. Dan cara kawetan dan resawala tidur pada jayanya pulun mangga batangan peluk. bukur sinauran gegarente tiang patelor putih hidung hitam wetan merah kulon ijo ning wayang ngayuga ning dewa ning wayang ngayuga ning dewa Stop data pitanaan diing wau kocapak negara ingkang kaeka adi dasa urwa eka sawiji adi linui dasa 10 nama jenengan Purwa iku wiwitan sanajan kata kita ing dewa ingkang kasong senajan kata kita ingkang pertiwi kaumpulan ing angkasa kaideng ing samudra boten-boten babukan ing sinarita nyatanya di pertapaan gunung sadat
salah satu pandita yang bernama Pandita yaitu Wiku Pancakusuma tiada ingkang putra yang bernama Bambang Pancadarma yang sedang mengadakan musyawarah perkumpulan di pertapaan sehubung rasa bingungnya sang pendeta memikirkan dia punya putra yang sedang rasa bingung temeng itu mana susah tiada sudah karena menurut cerita Bambang Pancadarma punya tujuan atau punya maksud keinginan itu ingin menuju ke negara Astina bahwa Bambang Pancadarma ingin menjadi raja menggantikan Prabu Duryudana. Nah disinilah Pandita bakal menanyakan yang jelas tujuan Bambang Pancadarma karena dilihat dipandang pada sang pandita ini Bambang Pancadarma muka pecut seperti Badra kepetek Irawan. Ari Badra teh bulan, Irawan teh mega seperti bulan ketutupan hingga surem dilihat dipandang muka tidak punya cahaya sama sekali. Inilah sang Pandita Wiku Pancakusuma. Allah bocah udah tua kadang kala dipikir-pikir udah banyak sifat perubahan dari tenaga juga udah berkurang komuk penyakit mah kadang kala teh sama batu kagak mau hilang-hilang apalagi kolesterol mah tetep berobat angger wae penyakit mah kagak mau hilang asam urat udah macem-macem penyakit itu juga itu mah yang penting kita menerimakan pemberian yang maha kawasa karena itu kapan kita mesti bersyukur kepada yang maha kawasa tiap mengadakan penyakit tiap itu juga mungkin merupakan teguran dari yang maha kuasa hidup kita harus benar-benar menerima apa ada kenyataan yang ada harus kita terima dengan ikhlas dan ridho. Nah di sini juga mah sebenarnya yang teh lagi bingung pikiran mikirin punya anak satu-satunya dilihat di nama orang tua ini udah banyak sifat perbedaan dari makan juga nggak enak makan sampai tidur juga bawaannya ngan gelisah tiap itu juga barangkali ada tujuan ada yang dimaksud karena ini dilihat pandang pada orang tua biasanya datang juga ngehormat mangga kurang-kurang ini mah datang ke orang tua bermukanya udah lain biasanya mah dari jauh juga udah ucapkan salam malah yang ada datang ke orang tua perengat mungkin tiap itu juga ada yang dimaksud kali wajar orang tua menanya tujuan maksud anak juga kali
tadi aja orang tua bisa ngebantu kesulitan yang dipikirin mama. Coba panggil man anak yang Bambang Pancadharma. Umat lagi wae batuk dari dulu udah hampir 6 bulan kagak mau hilang-hilang ini batuk. Mana anak yang coba gerak panggil kaca biar bagaimanapun ada yang mau dijelasin, ada yang mau ditanya di hadapan anak yang itu teh si ganteng Pancadharma. Apa kira-kira tujuan yang dimaksud sampai anak seperti itu keadaannya? Pagkala seminggu waya Puniringin Direk pinang kita Mau cerita dirangkan Manulah Diranyapa Gajeng aman iya kaulah Bambang Pancadharma mungkin barangkali kedatangan kaulah kurang sopan, kurang hormat di hadapan orang tua. Minta dihampura kajeng apa? Dihampura bagus. Dan salah matomboro sifatnya anak yang muda dan ama juga segini tuanya salah ama bener banyak salah. Lupa sama ingat banyak lupa. Mari kita ngehampura dan coba atuh duduk yang rapi ngadep ke orang tua. Segitu juga orang tua mah amat ngahormat. Ada rasa bangga, hati teh rasanya senang dipanggil bisa ngadep ke orang tua, duduk dulu yang rapi banget. Rumeka di bumi alam Sadaya kesepangeran Kurang biraman Kurang biribalah waya Pasalin ompong Waya usir Kugustina Selisih jadi hatinya Tontonan jadi tontonan Sayang gawe niatna pasalin ompong Tapi pikir nyangkret
socanira biar socanira ya socanira inilah menurut cerita nyatanya di pertapaan ada seorang pandita yang bernama yaitu Pendeta Panca Kusuma. Dia punya putra yang bernama Bambang Pancadharma yang sedang mengadakan musyawarah subuhnya. Bingungnya sang pendeta memikirkan dia punya putra yang lagi bingung. Inilah sang pendeta Panca Kusuma bocah dirasa-rasa kadang kala kalau inget sama umur teh bikin lama bukan bikin muda. Bikin lama teh bikin tua. Udah banyak sifat perubahan, dari tenaga juga udah berkurang, komo penglihatan juga udah kurang tapi jelas. Kedengeran mah apalagi kurang tapi danta. Rambut tadiannya hitam jadi berubah putih, udah hampir rata putih juga, bukan rambut doang, ke kumis juga putih. Tapi itu juga yang mah ngerasa bersyukur pada yang maha kawasa. Orang muka itu kan kelihatan muka dalam. Sebab apa kalau kita hidup bersyukur mah kapan nerimakan pemberian maha kawasa. Apapun juga pasti. Namanya kita ngejalankan hidup mah, setiap yang kuasa ngasih cobaan dojaan juga tiap itu juga barangkali ngasih peringatan ke kita. Angka hidup mah kita ke satu, jangan suka ngeluh. Kalau kita hidup selalu ngeluh dah repot. Apalagi kalau inget tukang rebab mah nggak ada bicaraan, pengen punya bicaraan. Sekali ada bicaraan perginya bukan kemari, perginya malah ke sono. Tapi di sini juga pajak nayaga juga jangan kaget kayak. Karena ini teh tanpa sengaja anak yang dipanggilin, kalau pengen kenal mamanya juga Pancadharma. Dari namanya juga udah bagus, semua muah dihitung-hitung juga memang nama itu yang cocok. Apa sebab mengka dikenalin anak yang sampai dipanggil ini Pancadharma ke orang tua, sebenarnya teh mau ditanya. Mau ditanya sampai mengadakan dedami ini di pertapaan. Anak dipanggil karena kalau dilihatin nama orang tua ini udah banyak sifat perbedaan. Sifat robah juga dilihat, biasanya asal datang ke orang tua ngucapin salam juga dari jauh udah kedengeran.
sembah sungkem sujud ke orang tua nggak kurang-kurang, tapi ini diliatin sekarang mah udah lain. Diliatin sama orang tua dari makan juga biasanya sehari 2-3 kali, ini mah sekali juga masak. Ama makan kurang doyan komo tidur mah kadang kala diliatin sama orang tua bawaannya gelisah we gelisah. Apalagi sama begadang juga rada rajin, giliran dia udah punya penyakit datang penyakit baru udah terasa. Siapa kira-kira? Oh gitu. Wah itu lagunya tukang saron si Saman. Ditanya sama Eyang, ini teh anak Eyang mah, apa kira-kira mungkin ini barangkali ada tujuan, ada yang dimaksud. Coba we terus terang, tong malu-malu mendingan blak-blakan we blak-blakan. Kira-kira kepengen apa? Apa mungkin pengen kawin ke perempuan mana, ke gadis mana? Apa mungkin ke gadis, ke perempuan yang ada di sini kali, yang ada di Cibarengkok? Rasanya menyangkutnya mah hampir sama orang kampung sawah. Man yang gak tahan saingannya ini. Asal bawa motor juga dia mah gak mau, kalau motor yang begigi mah pengennya yang metik baik. Kalau memang ada tujuan pengen ngarumah tangga, ada sebab yang namanya hidup mah wajar atuh ngarumah tangga. Ini lagi udah dewasa, pandai paribasa mengkadiadakan bumi dan langit, salah dan benar, tua dan muda, lelaki dan perempuan. Masing-masing juga berpasangan, ada lelaki wae nggak ada perempuannya mah meureun ibarat bebek mah moal nelor. Kalau orang tua mah anak punya tujuan seperti itu, apa dibela-belain sama orang tua, di paribasa kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Saking apa? Saking ku belanya, saking ku sayangnya sama anak. Bukan kanjeng ama, bukan tujuan kaula pengen ngarumah tangga, dan sebab masih jauh rasaannya, nggak punya tujuan atau arahan ke situ. Apa atuh? Apa mungkin pengen punya kendaraan yang bagus ya? Kayak orang-orang karang tukang goong juga motornya udah ngejlengit di belakang. Masalah bukan motor metik tapi motor legenda. Tinggal nunjuk apa kendaraan yang dimau. Bukan itu ama, apa kepengen punya kepengaruhan, ilmu masih kurang. Ya sebab yang namanya hidup mah ilmu, segala kepengaruhan mah wajar kudu kita punya. Penting ini juga jangan rumasa abung-abung kita ilmu udah lebih daripada cukup. Kita
kita bawa tekabur sombong. Nah itu yang mentak nanti bakalnya jadi cilaka. Ya kalau orang tua bakal memang masih kurang, masih ada di orang tua, tetap bakal mau diturun-turunin ke anak. Sebab apa? Kalau bukan diturunin ke anak, mau siapa lagi coba harapan orang tua? Bukan itu juga aman, tapi melainkan tujuan kaula kepengen jadi raja ama. Aduh, apa pengen jadi raja? Bagian yang makagetnya belakangan juga nyusul. Pengen jadi raja, atau kalau pengen jadi raja pengen jadi pimpinan mah burun kudu calon. Sebab apa? Kalau tanpa calon mah burun, kalau kata dalang pudin teh mah nggak punya pendukung. Yang kaulah pengen jadi raja bukan nyata ini di pertapaan, tapi melainkan pengen jadi raja di negara Astina untuk menggantikan Prabu Duryudana Kanjeng Ama. Coba Dayang masa ngedenger omongan yang kurang enak juga kadang-kadang teh pala manting ini manting dengar, apalagi hati mah kadang kala jantung merasanya deg-degan, sukan kaget-kagetan. Ini memaaf anak ama bager kaset, bukan karena orang tua ngelarang tujuan anak pengen jadi raja di negara Astina. Kalau menurut aturan orang tua merasanya mah ini pelaturannya jalannya salah, jalan yang kagak benar. Apa sebab dibilang jalan yang kagak benar? Atau kalau gitu mah kita punya sirik iri dengki kepada punya orang, itu nggak boleh. Kesatu juga di Astina mah kapan ada rajanya Prabu Duryudana. Lagi juga kalau menurut orang tua mah masalah kepengenan seperti itu mah kalau bisa mah jauh-jauhin. Jangan suka diinget-ingetnya kelakuan kagak bener mah udah jangan dilampah-lampahin. Tuh kalau kata tukang gambar hidup mah sekarang mah kalau bisa mah kudu sadar, buang-buangin kalau kata tukang rebab. Lagi juga kalau menurut orang tua ini teh di pertapaan, coba masalah keadaan mah tempat tinggal anak segini juga udah lebih daripada cukup. Dong segala dunia orang kita pengen yang ada aja kita rawatin. Kalau memang kita jalannya bener mah mudah-mudahan jadi manfaat. Kalau kata tukang rebab dia mah bikin pesantren, dibikin tempat peramian, mending aja. Apalagi kalau punya tanah di pinggir jalan, namun apa bikin warung, bikin toko, bikin kontrakan. Komo zaman sekarang mah kapan udah rame. Namanya jalan usaha mah yang penting mah kita asal bener. Ya bis bagaimana aman, tetap aja kaulah kalau sampai nggak bukti, nggak nyata jadi raja di negara Astina, masih rasa penasaran. Sekalipun orang tua ngelarang juga tetap kaulah bakal berangkat, kaulah bakal menuju ke negara Astina, kaulah bakal pinta
ambeknya. Ngomong teh udah kayak tukang pelok, asal ngomong sekali juga nyerocos, udah banyak bener apa be disebutin. Nggak diajak ngomong juga ngomong be dewek-dewek di kebun. Mengkayang mah kalau deket tukang pelok malah dengerin. Tuh. Baik dan baiknya kalau nggak dicekek, kita coba kalau dicekek. Mana bawa-bawa bendo. Jangan ya, tetap kaulah bakal berangkat sekalipun orang tua tidak mengizinkan. Kaulah bakal menuju ke negara asing. Kecolongan. Ya tukang rebab atuh orang yang lagi nubruk anak ngani betot ke kolor eyang. Rasanya mah udah engko sama tukang saron ini udah kerjasama. Tapi gitunya juga orang tua mah kalau memang anak punya tujuan seperti itu. Tetap orang tua mah anak punya jalan seperti itu lain daripada ngedoa adalah. Dan mudah-mudahan aja supaya jangan sampai terjadi apa-apa. Jangan sampai ada gangguan apa-apa, bakal ditunggu hasil pada wong tua. Belum cerita sampai di negara Astina. Kita ceritakan di tapal batas pertapaan. Nyata Bang Pancadharma Begitu keluar dari pertapaan rasa kaget, dipapag pada buta denawa yang kebetulan bakal ngeganggu, bakal jadi penghalang Bang Pancadharma. Wahai rakyat Man, nah ini Bang Pancadharma bakal sampai. Terpaksa aku bakal papak, aku bakal halang. Tetap mau bakal dikasih liwat kiri dijaga kiri, liwat kanan dijaga kanan. Elat dalam. Ada woi gangguan segala, utak jadi penghalang. Tetap biarpun dihalang juga aku bakal ngadepin ini buta. Apa kira-kira tujuan maksud buta dan nawa? Buta dan nawa jangan jadi halang
Satria, siapa kamunya nama? Aku Bambang Pancadarma. Si Panca mah. Duduk dulu. Aku bakal mau tanya apa kira-kira tujuan maksud kamu. Dong dipakai kaulina. Walau geus maske pada tahu. Hese bingung barengan. Tapi umat pada tahu deui. Ulah rek katalang jurana pada tahu Jatiwangi. Moda tetangga pada tahu. Pada tahu bisa usah setan. Tapi lamun pada tahu deui akadina malamiku apa datang tahu mana golot narati pada tahu sabda naik diganggu. Tapi lamun pada tahu deui moda ngajak kapekaan jana pada tahu Jatiwangi. Berapa pada tahu deui pada tahu balikna isu. Tapi untuk pada tahu mana tapi lamun pada tahu adalah setengah hati Ibu Haji Asri. Oh datang apa tadi Allah bosan serah diri. Abdi kapon bosan minum deui. Moal bohong
buta katon denira iblis banting paringis genderuwo si Parsewo ya si Parsewo elak jalan enggak disangka-sangka begitu aku keluar dari petapaan Sadat sepi ini ngedadak bangsa buta temapak aku asal liwat kiri dijaga kiri liwat kanan dijaga kanan ini teh maksudnya apa kalau boleh nanya kalau boleh tahu teh apa kira-kira dong kaget Praja Satria juga aku teh pengen nanya kamu teh punya naman siapa oh iya punya nama dan sebab kapan ngelihat juga baru ngelihat Praja Satria yang rupanya seperti ini gantengnya juga luar biasa apa mungkin masih saudaranya tukang bohong si goreng oh iya si ayam wareng sebab baru kelihatan ini mana awaknya juga ramping tuh cuman rada preket coba jelasin pada aku dan biar aku rupa denawat jangan rumah curiga dulu dianggap aku bangsa buta bangsa jurig murun kalau kata Sunda teh rupa teh denawat tapi pemikiran mah kapan saman kalau si Saman memurun saudaranya si Agus kalau kata tukang bonang mah katanya udah kayak Upin Ipin asal kemana-mana juga romannya akur bener berdua-duaan ya cuman deh orang-orang mah nggak ada yang cerita kurang majak apa naik-naik ke pasir rupanya memurun matanya kotok ayam kali udah ketahuan pasir ayo bela lagi digas terus katanya memurun tanjatan nih aku yang bernama Bang Pancadarma siapa? Pancadarma wah kalau gitu mah kebetulan kebenaran kebetulan beneran ayo ge asal dimulai-mulain ge terus padahal mat dari tadi juga udah ngomong panitia katanya wayang mah jam berapa juga nggak dilarang berhenti tuh mau jam 12 ke mau jam 11 ke kata kita kata panitia mah tahu ngomong begitu tahu kagak gitunya mah wayang ini mah udah ketahuan kapan kalau belum jam 5 mah belum berhenti
Sebab apa kalau nggak nonton wayang ini mah penasaran, dan sebab wayang ini mah kapan rame. Coba kalau sampai moncrot memul. Nah sekarang aku mau tanya, ini kenapa bisa sampai keluar dari pertapaan Sadat sepi? Apa Din? Din? Kalau bukan wayang nggak bisa ngomong si Putih. Udah baju sama celana setelan, sekarang mah akurnya kemarin malah gede sia-siain, gede jauhin. Setelan murun kalau kata si Saman mah CS. Coba ngomong jelasin, ini mah pengen tahu. Pakai ketawa, giginya kagak juga doyan sama ketawa. Nih, maka aku sampai meninggalkan ini pertapaan Sadat sepi teh, tujuan maksud aku teh mau datang ke negara Astina. Ngapain datang ke negara Astina? Mana jauh baiknya kalau nggak keder. Coba kalau keder kan udah ketahuan jalan kawasan mah, kalau kita kurang apal orang mah nggak ada dari rumah pergi pengennya ke Tembong Gunung, tahu-tahu ke Kerawang. Tujuan aku ke negara Astina teh sebenarnya mau pengen jadi raja. Pengen jadi raja ngegantiin Prabu Duryudana. Wah. Pakai kaki. Dong pakai segala gitu-gituan ribet. Sekarang mendingan balik. Taruh seumpama datang ke negara Astina baik dan baiknya kalau ninggal nggak dicurigain. Coba kalau dicurigain, apa udah ketahuan di Astina maka amanannya juga ketat ngajaganya. Balatnya juga bukan timbang puluhan, hampir ratusan, nggak kehitung kalau ketutukan Gambang mah. Kampung Gambang, Bapak Kerawang. Gimana sih ngomongnya? Oh iya begitu. Nggak bakalnya aku mundur. Percuma aku sia-sia kalau sampai masih di pertapaan Sadat sepi aku balik kembali. Percuma. Kembali bukan kembali. Udah balik sayang ke engkong, ke bapak, masih ada kapan bapak emak yang kagak. Tong ngelawan ke bapak matakan doraka. Kan kalau udah ditinggal mah baru udah nyesel. Lagi bapak ada mah enggak mau bisa. Asa disuruh ngedalang juga udah kayak betot bambu dari ujung. Dan mawa jangan jadi halangan hulungan rintangan kau. Bagusnya sampean mundur, jangan coba ngeganggu. Tetap mau dijaga
orang aja. Ada nyawa. Ketemu dijaga. Ayo keluarkan segala kepengaruhan sampean. Bambang Pancadharma. Keceplosan. Padahal mah dari tadi juga ditahan-tahan, rupanya ini nggak ketahan saking tadi kebanyakan makan tempe. Saking ku enaknya menggoreng teri ditaruhin kacang. Nyeplos juga. Tapi itunya juga percaya orang tua ke anak. Itu temangka jadi denawa tujuannya ini teh ngadoja kepengaruhan anak, kemonesan anak, rupanya begitu didoja dicoba cukup. Percaya orang tua berarti benar-benar kenyataan, benar-benar bukti dia punya kemonesan. Tapi bekal mah buat orang tua mah segitu juga udah lebih daripada cukup. Tapi biarpun anak masih maksa, tetap orang tua mengadoa enggak kurang-kurang. Bukan apa-apa, takutnya gede omong begitu di tengah perjalanan ada macan lagi nelor. Ketakutan dari jauh juga itu niatmu kasih sama. Tapi bakal ditunggu, mudah-mudahan biar bukti kelawan nyata apa yang dimaksud, apa yang dituju. Ada Bambang Pancadharma, saking ku tekad lampah seperti itu, bakal ditunggu akhir pada
teh sapa mah. Tapi orang tua mah tiap itu juga mungkin melangka anak, khawatir ke anak sampai ngadoja gak salin rupa wujud dan nawa. Daripada mungkin takut malu di mana-mana, di doja, di pertapaan ini di Tapal Bates. Tapi tetap tekad lampa aku bakal menuju ke negara astina dan mudah-mudahan bisa jadi nyata ini. Jadi ini maksudnya aku bakal cari di mana adanya negara. Akhirnya nyata. Bambang Pancadharma meninggalkan pertapaan sadat sepi. Belum cerita Bambang Pancadharma menuju ke negara Astina. Kita ceritakan nyata di Tapal Bates negara Astina. Kebetulan nyata Pasukan para Kurawa yang dipimpin oleh Wikudorna untuk menjaga keamanan negara Astina dan sebab dapat perintah dari Prabu Duryodana. Inilah cerita di Tapal Bates negara Astina. Rasa kaget sampainya Praja Satria. Raja Satria jangan coba-coba berani masuk ke negara Astina, bakal dijaga ketat. Diaku Aswatama dan juga para Kurawa yang bakal ngamankan negara Astina. Jangan lagi segedenya manusia, sekecilnya semut bakal diperiksa dengan adil di negara Astina. Siapapun yang bakal masuk rupanya puri kali ini. Tebalat kanosa urang Baji kanan Tebalat kanosa urang Dari kiwan Baji kanan Daulat mikir Hidupku sayang menukna Hidupku sayang
Thank you.
Datang satria ingkang pangkonan, satria dening laga, satria dening laga ya dening laga. Raja Satria, kalau boleh tahu siapa diri sampean dan juga asalmu, asal dari mana, dan juga sampai ini di tapal batas negara Astina, kira-kira ada tujuan maksud apa? Coba jelasin pada aku nih, Aswatama selaku keamanan negara Astina. Elah. Kalau dilihatin bener-bener banyak ini pasukan, bukan timbang 1-2 orang, 10 paling banyak. Ini baru segini yang baru kelihatan di luar, coba kalau dilihat di dalam mengurung lebih dari segini. Dong segala pakai basa-basi, coba jelasin siapa diri sampean punya nama. Nia Kubang Bang Pancadharma. Tujuan maksud datangnya kemari, nyabanya kemari, datangnya diri aku bisa sampai ini di negara Astina, aku teh pengen ketemu sama Prabu Duryodana. Apa sebab aku pengen ketemu pada Prabu Duryodana? Dan sebab aku teh pengen jadi raja. Wayahnya sekarang kudu digantiin di negara Astina kalau ini nih yang bakal jadi raja baru. Wah,